Ini adalah tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kebenaran itu pahit. Kebenaran itu serasa sejuk dan indah bagi jiwa-jiwa yang murni dan bersih, dan cinta toleransi dan persahabatan. Tetapi, kebenaran akan dirasa pahit oleh jiwa-jiwa yang kotor dan yang lebih menyukai intoleransi atau permusuhan. Ada pula suatu ungkapan yang mengatakan, suatu kebenaran yang disampaikan hanya separuh-separuh, lebih baik jangan disampaikan, sebab bisa menyesatkan. Misalnya, ketika berbicara tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, banyak pendeta atau pastor atau ustadz atau ulama yang ketika memberitakan tentang Yesus atau Isa Al-Masih, hanya diberitakan separuh-separuh, tidak utuh atau tidak lengkap. Dan hal ini, yaitu pemberitaan yang tidak lengkap ini, acap kali menyebabkan kesalahpahaman, bahkan konflik terus-menerus antara kedua umat agama besar, yaitu Kristen dan Islam. Sejatinya, Yesus Kristus adalah sama dengan Isa Al-Masih. Yesus ya Isa, Isa ya Yesus. Tapi, kendati sama-sama memberitakan soal keberadaan Yesus atau Isa, namun baik pendeta maupun ustadz ada yang nekat mengatakan Yesus bukanlah Isa atau Isa bukanlah Yesus. Ini jelas adalah suatu bentuk penyesatan. Sesungguhnya yang benar, Yesus menurut Alkitab adalah Nabi, Rasul, firman Allah, dan roh dari Allah. Tapi banyak pendeta malah memberitakan suatu pribadi Yesus yang lain, yaitu Yesus yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dalam hal ini, para pendeta itu nekat melampaui yang ada tertulis di kitab suci. Yang benar, Isa menurut Al-Quran dan hadis adalah Nabi dan Rasul, Kalimatullah atau firman Allah, dan Rohullah atau roh dari Allah. Tapi banyak ustadz yang hanya memberitakan Isa yang sebatas nabi saja. Dalam hal ini, para ustadz itu nekat mengurangi berita yang ada tertulis di Al-Quran dan hadis ketika berbicara tentang Isa Al-Masih. Intinya adalah, sebagian pendeta dan ustadz sama-sama ada yang sering memberitakan kebenaran yang tidak utuh, atau kebenaran yang diberitakan hanya separuh-separuh. Dan kita tahu, suatu kebenaran yang diberitakan secara tidak utuh atau separuh-separuh, bukannya akan menjadi suatu rahmat, namun justru bisa menjadi penyesatan bagi umat. Bukan rahmat, tapi penyesatan bagi umat. Demikianlah yang telah dan masih sedang terjadi. Shalom, shalom. Dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Saudara-saudariku di seluruh Nusantara, ada satu hal yang sangat jarang diberitakan oleh baik pendeta-pendeta, pastor-pastor, maupun oleh ustadz-ustadz ketika berbicara tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kita ingat ya, ada ungkapan yang menyatakan bahwa ketika kita mau berbicara tentang kebenaran, mau memberitakan tentang suatu kabar kebenaran, adalah lebih baik tidak usah memberitakan apapun jika cuma separuh-separuh. Atau dengan kata lain, kebenaran yang diberitakan hanya separuh-separuh, hanya setengah-setengah. Bukannya akan menjadi berkat, tapi justru bisa menyesatkan. Sobat-sobatku, jika sosok pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih diberitakan secara utuh, secara lengkap oleh pendeta, pastor, maupun oleh ustadz-ustadz, maka niscaya kehadiran Yesus Kristus, Isa Al-Masih ini, pasti akan menjadi berkah, menjadi kabar baik atau Injil bagi alam semesta. Tetapi sebaliknya,
jika yang diberitakan tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, baik oleh ustadz atau oleh pendeta, hanya separuh-separuh, hanya setengah-setengah, maka yang akan terjadi justru sosok Yesus atau Isa ini bukannya akan menjadi berkat atau rahmat bagi alam semesta, tetapi justru akan menjadi memicu konflik, memicu perselisihan yang terus-menerus, yang tidak kunjung berakhir antara kedua umat agama besar di dunia ini, yaitu Islam dan Kristen. Nah, hal yang tidak diberitakan secara utuh dan lengkap oleh sebagian, sekali lagi ya, sebagian, bukan semua, tapi sebagian besar, baik pendeta maupun ustadz-ustadz, adalah fakta dan realitas bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang ada di Alkitab atau Bible adalah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Sekali lagi ya, ini adalah suatu hal yang jarang sekali dibicarakan, dikabarkan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah-khutbah, baik oleh pendeta, oleh pastor, maupun oleh ustadz-ustadz. Yaitu tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Di mana yang sebenar-benarnya adalah Yesus Kristus yang ada di Alkitab adalah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab suci Holy Quran atau Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, hal inilah yang saya beritakan pada saat ini. Adapun sebetulnya di beberapa video-video yang terdahulu, saya sudah sering sampaikan persamaan-persamaan, kalimatun sawa, titik temu antara Alkitab dan Al-Quran. Dan pada saat itu saya juga sempat membahas Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi izinkan dengan segala hormat pada kesempatan ini saya menyampaikan lagi bahwa Yesus Kristus di Alkitab adalah sama dengan Isa Al-Masih di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3 hal saja. Teman-teman kalau mau tahu lebih silakan tonton video-video yang terdahulu ya. Kesempatan ini kita akan bahas 3 hal saja persamaan antara Yesus Kristus atau Jesus Christ in the Bible dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah dikatakan dari Rohul Kudus, dari Roh Kudus, dari Rohullah, dari Roh yang dari Allah. Ayatnya ada di mana? Jika di Alkitab, sobat-sobat bisa baca sendiri nanti di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37. Ayat-ayat ini menceritakan secara detail bagaimana asal-usul kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bukan hasil dari hubungan seksual manusia, tapi karena Roh Kudus yang dititipkan dalam rahim Maria. Ini juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ya, di dalam surat Al-Quran. Ini hal yang sama tentang keajaiban kelahiran Isa Al-Masih ditulis di dalam An-Nisa. Nah, tentang Yesus atau Isa Al-Masih berasal dari Roh Kudus. Jika di Alkitab ditulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37, di dalam kitab suci Al-Quran kita bisa melihatnya di dalam An-Nisa 171. Di situ dikatakan bahwa Isa selain disebut sebagai Rasulullah, hamba Allah, juga Isa disebut sebagai Kalimatullah atau firman dari Allah, dan juga disebut sebagai Rohullah, roh dari Allah. Tertulis dalam An-Nisa 171. Hal yang sama juga tertulis dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Juga dalam hadis Nawawi dan juga dalam hadis Sahih Muslim ya. Jilid 1 nomor 0043. Ketika Nabi Muhammad berbicara tentang syarat orang masuk surga, syarat orang bisa selamat. Di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim ini dikatakan bahwa selain harus percaya kepada yang pertama, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah yang kedua, dan yang ketiga harus dan wajib percaya Isa sebagai Rasulullah, Isa sebagai Kalimatullah, sebagai firman Allah, dan Isa sebagai Rohullah, roh dari Allah. Nah, fakta ini, realitas ini jarang sekali dikutbahkan atau diceramahkan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad. Padahal begitu jelas di dalam An-Nisa 171, hal yang sama tertulis dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim juga. Bahkan di dalam hadis ini, Bukhari dan Muslim dikatakan, percaya beriman kepada Isa sebagai Rasulullah dan Kalimatullah dan Rohullah adalah syarat orang bisa masuk surga. Tetapi hal ini sangat jarang dibicarakan oleh orang-orang yang mengaku penceramah-penceramah dan pecinta-pecinta Al-Quran dan hadis. Sayang sekali bukan?
Demikian yang tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Sangat jelas bukan? Di dalam kedua hadis ini, syarat orang masuk surga salah satunya selain percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, juga wajib harus percaya Isa sebagai hamba dan Rasul Allah, dan Isa adalah kalimatullah dan rohullah. Para pendeta-pendeta di dalam gereja ketika mengabarkan tentang Yesus Kristus malah mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma jadi manusia. Berbeda dengan ajaran Alkitab. Sementara teman-teman yang mengaku sebagian, saya bilang tidak semua ya, sebagian yang mengaku sebagai ustadz-ustadz, ketika berbicara tentang Isa Al-Masih, juga tidak memberitakan yang utuh, tapi hanya separuh. Hanya sering dikabarkan bahwa Isa hanya sebatas nabi. Isa adalah nabi yang tidak beda dengan nabi lain. Tapi tidak atau jarang sekali memberitakan fakta dan realitas yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa Isa Al-Masih adalah juga disebut sebagai Rohullah, Roh Allah. Dan juga kalimatullah, firman Allah. Ini sangat jarang dibicarakan. Ini yang pertama ya. Yesus atau Isa adalah dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Isa disebut sebagai firman Allah. Baik Alkitab maupun Al-Quran dan hadis sebenarnya memberitakan kabar yang sama persis. Kalau di Alkitab ada tertulis misalkan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 juga ayat 14. Kemudian di surat Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kemudian juga ada di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 13. Di dalam ayat-ayatnya dikatakan bahwa namanya Yesus bergelar sebagai Hologos di Yohanes 1 ayat 1. Sang Firman. Di 1 Yohanes 1 ayat 1 disebut sebagai firman hidup. Di Wahyu 19 ayat 13 disebut sebagai namanya adalah firman Allah. Nah, hal yang sama ketika berbicara tentang Isa Al-Masih, baik Al-Quran maupun hadis, juga memberitakan bahwa Isa Al-Masih selain disebut sebagai nabi dan rasul, tapi juga dinyatakan sebagai firman Allah, kalimatullah dan rohullah. Ayatnya ada di mana? Sama seperti yang ini tadi. Ada di An-Nisa 171, ada juga di hadis Nawawi, hadis Bukhari 1496, hadis Sahih Muslim, jilid 1 nomor 0043 ya. Jadi sebenarnya sama. Yesus Kristus di Alkitab disebut sebagai firman Allah. Isa Al-Masih di Al-Quran dan hadis juga diperkenalkan sebagai kalimatullah dan rohullah. Ya, firman Allah juga. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga. Ya. Di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran dan hadis, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih juga dikatakan sebagai dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Di Alkitab ayatnya ada di mana? Ada banyak. Ada sekitar 15-an ayat. Saya hanya tulis sebagian ini ya. Tapi totalnya ada 15-an ayat setidaknya. Yang mengatakan bahwa ketika di sorga, jadi sudah bukan manusia, tapi ketika Yesus Kristus berada di sorga, Yesus berada di sebelahnya Allah. Beberapa ayat misalkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Kisah 7 ayat 56. Ini adalah penglihatan Stefanus ketika langit terbuka. Stefanus yang hampir mati melihat langit terbuka. Dan melihat Yesus ada di sebelahnya Allah. Hal yang sama diungkap dalam Matius 26 ayat 64. Markus 14 ayat 62. Ibrani 10, di Ibrani yang lain juga banyak. Total ada 15-an ayat yang mengatakan bahwa di sorga Yesus Kristus ada di sebelahnya Allah. Nah, bagaimana dengan di Al-Quran? Di Al-Quran sangat jelas ayatnya, salah satunya. Ada beberapa tapi salah satunya tertulis begitu jelas di dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 45. Yang mengatakan, Isabnu Maryam, wajihan fi dunia wal akhirati, wa minal muqarrabin. Isa putranya Maryam adalah seorang yang sangat mulia atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Dekat dengan Allah. Ini sangat jelas tertulis di Ali Imran 45. Artinya sobat-sobatku, Yesus Kristus di Alkitab disebut sebagai dekat
atau di sebelahnya Allah. Dengan Isa Al-Masih di Al-Quran dan hadis juga dikatakan dekat di sisi Allah. Jadi dalam hal ini, Yesus Kristus di Alkitab jelas adalah sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sobat-sobatku, inilah kebenaran yang utuh. Kebenaran yang lengkap tentang Yesus Kristus dan tentang Isa Al-Masih yang harus seyogyanya harus diberitakan. Baik oleh orang-orang yang mengaku pecinta Yesus ataupun orang-orang yang mengaku pecinta Isa Al-Masih. Baik pecinta kitab suci Alkitab atau Bible maupun pecinta kitab suci Al-Quran dan hadis. Ketika memberitakan tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, beritakanlah Yesus yang utuh, Yesus yang lengkap, Yesus yang adalah nabi, betul. Yesus yang adalah rasul, betul. Yesus yang adalah imam besar, betul. Yesus yang adalah hamba Allah, betul. Isa Al-Masih selain disebut sebagai nabi, disebut sebagai rasul, tapi juga disebut sebagai kalimatullah, firman Allah. Isa Al-Masih juga adalah roh dari Allah. Ini bukan manusia sembarangan Isa Al-Masih ini. Bukan manusia yang lahir seperti manusia lainnya. Tapi manusia yang istimewa karena dia lahir dari Roh Kudus. Beritakanlah Isa Al-Masih dan Yesus yang sempurna, yang utuh, yang lengkap. Maka niscaya Yesus atau Isa Al-Masih niscaya akan benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat dan berkat bagi alam semesta. Menjadi kabar baik atau menjadi Injil bagi seluruh dunia. Baik, demikian dari saya. Wartawan Injil untuk Indonesia. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Hello everybody, anywhere, everywhere. Sobat-sobat Warin dimanapun berada, langsung saja ya. Video kali ini adalah lagi-lagi kembali membahas tentang sosok atau pribadi Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab atau di Bible. Sama dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga hadis. Kita akan lihat ya. Langsung saja tanpa membuang waktu. Kita cek ya. Kita buktikan fakta-faktanya. Data-datanya yang sangat akurat tak terbantahkan ya. Jadi yang ngomong ini bukan tafsiran, bukan asumsi ya, tapi dari kitab-kitabnya sendiri. Dari kitab Bible maupun dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi ini bukan asumsi saya, bukan pendapat saya, bukan tafsiran saya sebagai pewarta Injil, bukan. Tapi saya hanya menyampaikan, memberitakan, mewartakan apa yang memang ada tertulis. Baik, kita langsung lihat. Ayat yang pertama kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Sobat Warin sambil dibuka ya yang punya Bible atau Alkitab. Ibrani pasal yang ketiga, ya, surat Ibrani. Pasal yang ketiga ayat yang 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus disebut apa? Rasul dan imam besar. Nah, jadi Ibrani 3 ayat 1 memberitahu kita bahwa Yesus disebut juga sebagai Rasul. Rasul itu pembawa risalah. Ya. Nah, kemudian titik temunya atau kalimatun sawanya ada di mana? Sobat Warin bisa buka sendiri di dalam surat Al-Maidah. Di dalam Al-Quran ayat yang ke-75. Ya, saya bukakan deh. Kita lihat sama-sama ya. Al-Quran surat Al-Maidah verse 75. Ayat 75. Al-Maidah ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ya, jadi Isa Al-Masih yang mana putra Maryam ya disebut sebagai seorang rasul. Ada juga di surat Ali Imran ayat 49. Dibaca sendiri ya Sobat Warin ya. Ada beberapa ayat di Al-Quran menyebut Isa Al-Masih sebagai rasul. Kemudian ini ayat, ingat dibaca sendiri.
Al-Imran ayat 49 atau juga di ayat-ayat yang lain ada banyak itu ya. Di Al-Qur'an mengatakan bahwa Isa adalah rasul. Kemudian berikutnya, titik temu kalimatun sawa yang kedua. Yesus dan Isa Al-Masih sama-sama disebut sebagai hamba Allah. Hambanya Allah. Atau abdinya Allah, Abdullah ya. Kita lihat pertama di Bible, di mana? Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Nah, ini ayat-ayat ini jarang dibahas oleh pendeta-pendeta atau teolog-teolog yang ngaku-ngaku Kristen itu. Padahal ini kisahnya para rasul ya. Jadi harusnya kalau ajaran ada gereja ngaku ajarannya rasuli. Rasuli itu akan artinya ajarannya sesuai ajaran para rasul. Atau apostolik ya. Apostol itu rasul, apostolik itu ajarannya sesuai ajaran para rasul. Harusnya mengajarkan hal ini, bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah. Ayatnya di mana? Ada beberapa ayatnya ini. Di Kisah pasal 3 ayat 13 ya. Allah Abraham, maksudnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yang kamu bla 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 dan seterusnya ya. Jadi hambanya Allah yaitu Yesus. Kemudian juga Kisah pasal 4 ayat 27. Ya, lihat nih. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-27. Sebab sesungguhnya ini doanya jemaat ya, judulnya doa jemaat. Jadi jemaat Kristen mula-mula itu meyakini dan mengidentifikasi Yesus sebagai hamba Allah. Kita lihat dalam doanya nih ya, doanya baca sendiri nanti ya. Kita langsung ke ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi ya. Jadi Yesus diidentifikasi oleh jemaat Kristen mula-mula sebagai hambanya Allah yang diurapi oleh Allah. Ya, Kisah 4 ayat 27. Juga di ayat 30 itu menyatakan hal yang sama. Dibaca sendiri nanti ya. Yesus hambamu yang kudus. Ya, jadi Yesus tuh hambanya Allah. Sekali lagi, sayang sekali ayat-ayat ini jarang sekali dikhotbahkan oleh gereja-gereja yang ngaku apostolik. Atau ngaku ajarannya katanya rasuli. Tapi jarang dibahas ini. Harusnya semua gereja di seluruh dunia yang mengajarkan ajaran yang katanya rasuli atau ajarannya sesuai ajaran para rasul, kisah para rasul ya. Harusnya memberitakan hal yang sama yang tertulis di Kisah Para Rasul ini, bahwa Yesus adalah hamba Allah. Nah, kalau di Al-Qur'an di mana? Wah, ada banyak ini ayatnya. Salah satunya di surat 19 ayat 30. Ya, kita lihat ya. Dalam surat Maryam. Sobat-sobat warin silakan dibuka sendiri yang punya Al-Qur'an. Surat Maryam atau surat ke-19 ini ya, surat Maryam ayatnya yang ke-30. Kita cek it. Ini ya. Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ya, jadi Isa disebut sebagai hamba Allah. Baik di Bible maupun di Al-Quran. Nah, selanjutnya, selain disebut sebagai Rasul, hamba Allah juga disebut sebagai Nabi. Nah, di Bible ayatnya di mana? Ada di Matius 21 ayat 11. Sobat warin buka sendiri. Ya deh, saya bacain sekalian biar gaya mantap ya. Matius pasal 21 ayat 11. Demikian. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus. Mana ayatnya? Matius 21 ayat 11. Kemudian baca juga di Kisah Para Rasul pasal 3 ya. Itu ada khotbahnya Petrus. Petrus mengkhotbahkan, itu ada panjang ayatnya. Mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Ya, jadi nabi yang seperti Musa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu oleh Petrus dikhotbahkan bahwa itulah Yesus. Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Kalau di Al-Quran di mana? Banyak juga ayatnya. Salah satunya di ayat yang tadi.
ya, masih di ayat surat Maryam ayat 30. Kita baca lagi sekali lagi. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia memberiku Alkitab atau dalam kurung Injil ya. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Allah menjadikan Isa sebagai seorang nabi. Di mana ayatnya? Banyak. Salah satunya di surat Maryam ayat 30. Ya, jadi titik temunya very clear ya. Rasul, hamba Allah, nabi. Ini terungkap di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Selanjutnya, nah ini hal yang penting ini. Baik Yesus maupun Isa alaihi salam atau Isa al-Masih, di Bible maupun di Al-Quran sama-sama juga disebut sebagai firman Allah. Kata-katanya Allah atau kalimatullah. Di Alkitab di mana? Salah satunya ayatnya ada di Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan sang firman itu menjadi manusia. Ya, jadi sang firman itu gelarnya Yesus. Kemudian teman-teman sobat warin juga buka di Wahyu 19 ayat 13. Buka sendiri ayatnya ya. Di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan namanya adalah firman Allah. Jadi namanya Yesus itu firman Allah. Kalau di Al-Quran di mana? Ada beberapa ayatnya. Yesus disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah. Salah satunya, nah kita cek ini. Di surat keempat. Ya. Kita lihat. An-Nisa 171. Surat keempat. Surat An-Nisa ya. Nomor 171. Ayatnya maksudnya. Ayat 171. Saya akan bacakan. An-Nisa 171. Ya, surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Ya, bahasa Arabnya kalimatullah. Yang disampaikannya, nya di sini Allah ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam. Dan roh daripadanya, ya, jadi roh daripada Allah. Jadi di dalam An-Nisa 171, Isa disebut sebagai apa? Firman atau kalimatullah dan rohullah. Jadi Isa disebut sebagai firmannya Allah dan juga rohnya Allah. Loh, ya. Nah, hal yang sama ada beberapa ayat yang lain juga tertulis begitu jelas di hadis Sahih Bukhari ya. Hadis ini sahih. Jadi absah. Hadis yang diakui kebenarannya. Hadis Bukhari nomor 1496. Itu tertulis tentang pengakuan umat muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu orang yang selamat ya, tentang orang yang akan masuk surga. Dikatakan bahwa pertama di dalam hadis Sahih Bukhari 1496 ini, pertama adalah orang yang percaya Allah itu Esa. Kedua, percaya Muhammad Rasulullah. Ketiga, percaya Isa Al-Masih Rasulullah, kalimatullah, dan rohullah. Ya, jadi syarat orang masuk surga menurut hadis Sahih Bukhari. Hadis ini sabda-sabdanya Nabi Muhammad. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang pertama beriman kepada Allah yang Esa. Dua, mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tiga, mengaku bahwa Isa adalah Rasul Allah, kalimatullah, dan rohullah. Ya, Isa adalah Rasul Allah, firman Allah, dan roh dari Allah, rohullah. Itu jelas sekali. Ya, jadi cukup jelas sobat-sobat warin pada video kali ini bahwa Yesus yang dikabarkan dalam Bible atau Alkitab adalah pribadi yang sama yang dikabarkan di dalam Al-Quran sebagai Isa alaihissalam atau Isa al-Masih, dan juga tertulis dalam hadis, yaitu dia sang putra Maria atau putra Maryam ini adalah Rasul, hamba Allah, Nabi Allah, dan juga firman Allah, kalimatullah, dan rohullah. Baik, sekian sobat warin, sampai jumpa di video-video yang lain. Salam sejahtera, haleluya. Wartawan Injil untuk Indonesia. Terima kasih buat siapapun yang mau menyimak dan juga memperhatikan video ini.
Halo sobat-sobat Warin. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang titik temu atau kalimatun sawah. Persamaan yang ada di dalam Bible dan kitab suci Al-Quran, khususnya tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sehingga jika kita mengetahui hal ini akan menjadi titik temu atau kalimatun sawah yang bisa membina persahabatan antara para pengikut Bible maupun para pengikut Al-Quran. Dan memang harus bersahabat karena kita satu saudara. Ya, baik, saya akan langsung saja. Ada banyak hal yang menjadi titik temu yang membicarakan hal-hal yang selaras, baik yang ada di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tentang banyak hal. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit saja salah satu contoh lagi ya. Titik temunya yaitu tentang Isa Al-Masih atau Yesus yang ada di Bible sama dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sobat-sobat Warin, sebagai pengantar perlu kiranya saya ingatkan lagi bahwa jika di dalam bahasa Ibrani Yesus namanya ditulis dengan kata Iso. Yesus ini bahasa Ibraninya Iso, Aramik ya. Kemudian ke bahasa Arab menjadi Isa. Memang ada perubahan lafal ya, sama seperti kata lo, tidak. Bahasa Ibrani, bahasa Arab menjadi la. O-nya menjadi a. Ya. Nah, jadi jelas secara bahasa hanya berbeda bunyinya saja. Tapi baik Yesus maupun Isa menunjuk kepada pribadi yang sama. Baik, langsung saja kita lihat sekarang ayat yang pertama di Kisah Para Rasul ya, di Bible dulu. Kita akan melihat dalam hal mengapa Yesus bisa membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi ini sangat terkenal ya, bahwa Yesus Kristus bisa melakukan mujizat yang luar biasa, yang spektakuler. Dan ini sangat terkenal di dunia. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, Yesus bisa berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, dan banyak sekali. Bahkan menghidupkan orang mati. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat jika ada sebagian orang yang mengaku-ngaku Kristen, mengaku-ngaku pendeta, teolog memberitahu kita bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa adalah karena Yesus itu Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Tapi pada kesempatan ini kita akan melihat kesaksian yang disampaikan oleh Alkitab, oleh kitab suci ya, bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat yang begitu hebat bukan karena dia Allah yang maha kuasa, sama sekali bukan. Tetapi karena, kita lihat ayat yang pertama. Sobat-sobat Warin buka sendiri ya Bible-nya kalau ada. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Kita mulai di ayatnya yang ke-22. Bisa dilihat ya Sobat Warin. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi jelas ya. Menurut Kisah 2 ayat 22, Yesus Kristus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat karena Yesus sedang dijadikan perantara oleh Allah. Jadi yang melakukan mujizat sebenarnya adalah Allah. Allahnya Yesus, itulah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku, ya, sebagai Allahku. Jadi jelas, sangat clear. Mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Yesus dilakukan sebenarnya oleh kuasa dari Allah, Yesus sebagai perantara. Ini tertulis di Bible. Kemudian ayat yang kedua, kita akan lihat di Kisah Para Rasul juga. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Kisah 10 ayat 38. Jadi ini sama sekali bukan kesaksian atau penafsiran dari Frans Donal, wartawan Injil, bukan. Tapi ini semua tertulis di Bible, Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, kita lihat di ayat yang
ke-38. Sobat Warin bisa lihat nih ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan baik-baik. Yesus diurapi oleh Allah dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, perhatikan baik-baik. Ada dua hal penting di sini ya. Di Kisah 10 ayat 38 kita diberitahu bahwa Yesus diberi kuat kuasa oleh Allah. Yaitu dengan diberi Roh Kudus. Dikuatkan dengan Roh Kudus. Dan juga Allah menyertai Yesus. Jadi jelas ini sangat erat. Seperti yang tertulis di Kisah 2 ayat 22 tadi. Bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Ya. Membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Semua karena Yesus diberi kuasa oleh Roh Kudus. Atau kuasa, kuat kuasa dari Allah. Dan Roh Kudus. Dan dikatakan Allah menyertai Yesus. Jadi bukan Allah menjelma jadi Yesus. Bukan, tapi Allah menyertai Yesus. Nah baik, langsung saja kita akan melihat kalimatun sawah atau titik temunya, persamaannya, pesan yang sama. Ya, jadi pesan yang sama persis yang ternyata juga tertulis tentang Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. Yaitu kita lihat sekarang ayat yang pertama di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 253. Sobat Warin silakan dilihat ya, kitab suci Al-Qurannya bagi yang punya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 253. Saya akan bacakan ya. Ini apa dikasih judulnya tentang Rasul-Rasul dan kekuasaan Allah. 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dalam kurung langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami, perhatikan baik-baik ini, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Sekali lagi saya ulangi pada frase yang ini. Dan kami, maksudnya Allah ya, berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat. Serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 kita diberitahu. Yesus menjadi perantara bagi Allah dalam melakukan tanda dan mujizat. Sekarang di Quran surat Al-Baqarah ayat 253 kita juga diberitahu bahwa Isa diberi kuasa, tanda, mujizat, dan juga Rohul Kudus. Tadi di Kisah 10 ayat 38 kita sudah diberitahu dalam Bible bahwa Yesus Kristus diberi kuat kuasa dan Roh Kudus oleh Allah. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 253 memberitahu kita Isa diberi kuasa apa? Rohul Kudus. Jadi pesannya sama persis. Redaksional, kata-kata, kalimatnya berbeda. Tapi makna pesannya yang disampaikan di Kisah 10 ayat 38. Bahwa Yesus diberi kuasa Roh Kudus. Sama persis dengan yang tertulis di Quran surat Al-Baqarah 253. Isa diberi tanda dan mujizat dan juga Rohul Kudus. Langsung saja kita lihat ayat berikutnya. Masih di surat Al-Baqarah, kita mundur. Ayat yang ke-87 sekarang. Ya, ini Sobat Warin. Surat Al-Baqarah ayat 87. Kita baca sama-sama ya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya dalam kurung berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam kurung mujizat kepada Isa putra Maryam.
Dan perhatikan baik-baik. Kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Ya, very clear ya. Pesannya sama di dalam Al-Baqarah 253 dan ayat 87 ini. Bahwa Isa Al-Masih diberi tanda-tanda dan mujizat dan juga diperkuat dengan Rohul Kudus. Sudah jelas ya, very clear. Yesus di dalam Bible yang tertulis di Kisah Rasul ternyata sama dengan Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam yang tertulis di surat Al-Quran Al-Baqarah 253 dan 87. Baik sobat-sobat Warin, kiranya dengan fakta-fakta akurat ini, fakta yang tak terbantahkan ini, siapapun kita yang mengaku pengikut Alkitab atau Bible, ataupun yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran, sejatinya layak untuk bersahabat dan bersaudara. Karena kita memang saudara. Dan karena sesungguhnya inti-inti pesan-pesan penting di dalam Bible sangat selaras dengan pesan-pesan di dalam Al-Quran. Baik, sekian untuk video kali ini. Salam jumpa di video-video yang lain. Salam sejahtera. Wartawan Injil untuk Indonesia.